Hai hello, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin Ainar Lawide. Bagai dua sisi mata uang, faktanya tak hanya berita sedih, namun banyak hal-hal baik yang terjadi selama masa lockdown dan karantina akibat COVID-19. Semua orang di seluruh belahan dunia berduka akibat COVID-19. Sekolah-sekolah tutup, sistem layanan kesehatan kelebihan beban pasien, ribuan orang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Banyak karyawan kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan menghadapi resiko kebangkrutan. Banyak negara menghabiskan miliaran dananya untuk pendanaan penanggulangan COVID. Tentu saja semua hal itu menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Apalagi bila harus memikirkan kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Namun, tak peduli seberapa menyedihkannya ini, kita harus selalu punya harapan baru untuk bisa menjadi penyemangat di tengah situasi ketidakpastian ini. Lockdown membuat langit lebih cerah. Indonesia, serta beberapa negara lainnya di dunia, merupakan negara dengan puluhan kota tersibuk. Namun, sejak COVID-19, Indonesia langsung menutup dan membatasi pergerakan orang-orang di berbagai kota, membatasi perjalanan orang untuk keluar dan masuk, juga menutup beberapa pabrik non-vital yang ada. Sejak Maret 2020, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins University, negara-negara tersibuk di dunia berhasil mengurangi polusi udara rata-rata hingga 80%. Saat pandemi corona terjadi, orang-orang mulai memperhatikan masalah kebersihan dengan baik. Mulai rajin mencuci tangan setiap selesai beraktivitas, mandi saat kembali dari luar rumah, dan rajin membersihkan peralatan-peralatan yang digunakan dalam keseharian. Jika hal ini nanti bisa menjadi kebiasaan, bahkan saat wabah COVID sudah berakhir, tentunya ini hal baik, bukan? Saat ini, batasan ras, suku bangsa, dan agama di tengah-tengah manusia mulai menipis. Kabar baiknya adalah orang-orang mengenyampingkan perbedaan dan mulai bergandengan tangan untuk berjuang bersama. Nah, kawan-kawan seniman di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Palu, itu saling membantu untuk membagi makanan gratis bagi sesama pelaku seni yang berdampak pandemi dari sisi pendapatan perekonomian mereka. Pembatasan sosial sebenarnya membuat kita lebih punya banyak waktu untuk kembali produktif. Dan yang paling saya syukuri dari sekian banyaknya hal baik yang terjadi di tahun ini adalah saya punya konten podcast. Saya seniman tari, bersama suami mendirikan sebuah komunitas seni dengan tujuan bisa menjadikan kesenian di daerah kami itu sebagai sebuah frekuensi hidup yang menghidupkan. Semenjak pandemi, banyak proyek seni kami yang terpaksa ditunda, dipending ke tahun depan. Bahkan ada yang benar-benar dibatalkan, dan itu berdampak pada pemasukan. Mau diskusi soal kesenian, semakin lit karena ada pembatasan sosial. Podcast akhirnya menjadi jalan keluar yang terbaik dan sampai saat ini mencoba untuk diseriusi. Awalnya berpikir akan sama seperti kayak saya waktu masih siaran di radio. Ternyata podcast ini punya formulanya sendiri dan ini menarik. Sejak awal akhirnya saya membentuk segmentasi pendengar senior saya sendiri. Karena saya akan fokus pada obrolan seni, maka saya berharap mendapat feedback dari para pelaku seni yang sedang mendengarkan podcast saya. Dari podcast juga akhirnya saya mengenal lingkungan baru, mampu berkomunikasi dengan beragam rupa dari sekat layar digital, dan bisa berguru podcast langsung pada ahlinya tanpa saya harus terbang ke Jakarta. Bisa ikut kompetisi podcast beberapa kali untuk menguji keberanian, dan inilah hal baik yang saya dapatkan di tahun ini, di masa pandemi. Pada akhirnya, kita semua memang bersedih menghadapi kondisi ini. Namun dengan selalu melihat sisi terang kehidupan, kita yakin akan dapat menumbuhkan harapan bersama pada setiap orang. Mari kita jalani hidup dengan semangat dan selalu berpikiran positif. Jangan pernah bosan menebarkan hal-hal positif. Terima kasih sudah mendengarkan siaran podcast Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin. Sampai ketemu di episode berikutnya.